Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jelas firman Tuhan, catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji. Gak hanya bumi saja, tapi langit juga Tuhan akan goncang. Jadi kesimpulannya adalah semua akan digoncang sama Tuhan. Dan ini merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dan saya percaya kita semua sudah tahu bahwa janjinya Tuhan kita selalu ya dan amin. Nah kalau gitu kita orang-orang Kristen jangan suka tengking-tengking goncangan. Hilang aminnya. Kita nggak suka sama gini-ginian, kita nggak suka sama pembentukan, kita nggak suka sama proses, ya kita nggak suka sama goncangan. Makanya waktu goncangan datang, kita tengking. Kita nggak mau hidup di dalam proses, kita nggak mau dibentuk sama Tuhan. Tapi percayalah, ya goncangan merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dia akan lakukan dan sedang dia lakukan. Saya mau katakan buat saudara di GMCC bahwa kepunahan moral sedang terjadi di depan mata kita semua. Ya, kepunahan moral. Orang nggak peduli lagi dengan apa yang namanya moral. Saudara mesti tahu bahwa waktu semua digoncang, Alkitab catat cuman ada satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan sama ini. Jangan pegangan sama yang lain, karena apa saja ya selain kerajaan sorga itu bisa digoncang dalam hitungan detik. Saya nggak apa-apa orang-orang Kristen, saudara-saudara semua punya deposito, punya asuransi sampai beberapa, silahkan aja. Tapi jangan pegangan sama ini semua, karena apa saja in any seconds bisa digoncang sama Tuhan. Sekali lagi yang tak tergoncangkan cuma satu, kerajaan sorga. Pegangan sama ini, pegangan sama prinsip firman Tuhan. Karena ini adalah the unshakable kingdom. Satu-satunya yang tidak tergoncangkan. Ingat baik-baik, firman Tuhan mengajarkan kebenaran, bukan kebaikan. Karena orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar udah pasti baik. Betul apa betul? Ada seorang pria bayarin anak selingkuhannya sekolah. Baik kan? Tapi nggak benar. Nah ini bedanya, baik dan benar. Ya, firman Tuhan bukan buku kebaikan. Firman Tuhan adalah buku yang mencatat tentang kebenaran. Kebenaran mutlak. Saudara mesti tahu kebenaran mutlak. Kita kena air basah, itu mutlak. Kita jatuh dari lantai 12, jatuhnya ke bawah, bukan ke atas jatuhnya. Itu kebenaran mutlak. Nah, firman Tuhan sudah mencatat, ya, keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Manusia sekarang mau coba-coba ganti idenya Tuhan. Manusia, kita nih yang otaknya cuma segenggam tangan, mau coba-coba ganti idenya Tuhan. Kita mulai mengganti dan mulai disahkan di beberapa negara. Keluarga berubah sekarang. Orang tua satu, orang tua dua, sama anak. Jadi orang tua satu dan orang tua dua mau diisi sama Joko dan Bobby, boleh. Terus mereka angkat anak. Orang tua satu sama orang tua dua diisi sama Wati sama Nancy, boleh. Terus mereka angkat anak. Kepunahan moral lagi terjadi depan mata kita. Mentor saya kemarin bulan Desember datang ke Jakarta. Setelah pandemi kita nggak pernah ketemu, ya cuman bisa video call, cuman bisa Zoom, ya akhirnya dia datang. Orang Belanda, bule.
tapi ngomong Indonesianya jago. Ngomong Ambonnya juga jago. Dia cinta sama Indonesia. Dia cinta sama Maluku terutama ya. Nah, waktu dia datang dia cerita. Jess, di Belanda, guru-guru di sekolah punya hak penuh, have the full rights untuk bertanya sama anak-anak didik. Ya, bosen nggak jadi laki? Kalau bosen mau jadi perempuan, kita punya dokter, kita punya konselor, dan legal dari pemerintah. Orang tua di Belanda yang rajin ke gereja, kalau nganterin anak sekolah sampai rumah, nggak arisan-arisan, nggak, doa. Ketakutan semuanya. Karena kalau orang tua marah, orang tuanya dituntut sama negara, melanggar hak asasi manusia. Anak perempuan juga digituin, bosen nggak jadi perempuan? Kalau bosen, let us know. Kita punya dokter, kamu akan dikonseling dengan baik, kamu akan berubah jadi laki nanti. Di Amerika lagi wacana, belum disahkan, belum legal. Dokter nggak boleh lagi kalau bayi lahir, lalu ngomong it's a boy atau it's a girl, nggak boleh. Ya, karena biarkan bayi itu bertumbuh dan dia menentukan dia laki atau perempuan. Mereka lagi masuk di mana-mana. Ya, kaum LGBT kita harus mengasihi mereka. Gereja Tuhan harus mengasihi mereka. Tapi mereka berjuang udah dari tahun 70-an. Ya, mereka berjuang masuk di Senat, masuk di pemerintahan. Mereka sekarang masuk ke Hollywood. Aimingnya mereka generasi berikut. Saudara kalau nonton Beauty and the Beast yang paling terakhir, itu ada adegan, cepat adegannya. Cangkir, dua cangkir, cangkirnya dua-duanya perempuan terus ciuman. Kenapa cepat? Karena mereka aimingnya ke anak-anak. Kita orang dewasa ngelihat yang cepat udah susah. Karena otak kita udah banyak isinya. Anak-anak tuh belum. Cara kerja otaknya masih berbeda. Kemarin baru viral, Frozen yang ketiga. Mau ditayangkan, ntar lagi akan premier. Wah, semua orang heboh. Saudara kalau nonton Frozen, itu nggak ada adik kakak perempuan kayak gitu. Yang ada itu lesbian couple. Ya, nggak ada adik kakak kayak gitu, lebay banget. Mereka lagi masuk ke anak-anak, mereka masuk ke generasi muda. Yes, kita mesti mengasihi mereka, kaum LGBT. Tapi my point is, kalau kepala kita nggak diisi sama firman Tuhan, nggak diisi sama kebenaran mutlak, kita gampang tergoncang. Gampang. Saya mau yakinkan saudara, dengerin firman Tuhan cuman hari Minggu, kurang. Kurang loh. Dengerin firman Tuhan cuman hari Minggu nih kurang. Ikut dong, cool. Oh yang amin dikit ya. Ikut cool. Ikut pemuritan. Wih, kenceng loh yang di sini. Hah? Ikut pemuritan. Belajar firman Tuhan. Ya, baca buku rohani. Jangan cuma mau dengerin khotbah doang. Mulai belajar, penuhi pikiran kita sama firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya udah menjelaskan berkali-kali bahwa otak manusia tuh ada kiri dan kanan. Ya, kiri itu yang berat-berat, hafalan ayat segala macam. Otak kanan digunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya jangan cuma tahu, direnungin firman Tuhan. Karena kalau kita cuma tahu, gak pernah direnungin, iblis masuk. Kasih bahan perenungan. Makanya pernah ketemu gak orang Kristen? Tahu banyak ayat tapi khawatir. Atau sering ngalamin? Hah? Tahu banyak ayat tapi khawatir. Dari mana? Iblis. Ya, dia masuk ke otak kanan. Ayo lo, gimana besok? Gimana nanti minggu depan? Gimana nanti? Iblis. Tahu firman, tapi yang direnungin laki orang. Pernah dengar? Ini terjadi. Yang direnungin bini orang. Iblis. Karena apa? Otak kanan kita nggak pernah dipakai. Untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ngomong gini. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi.
Saya senang banget sama terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, akal budi. Karena itulah otak kita. Otak kiri kita tuh akal, makanya binatang punya akal. Kalau diajarin pinter. Sama manusia, diajarin jadi pinter, punya akal. Yang binatang gak punya adalah budi. Budi itu otak kanan. Jadi ternyata budi bukan cuma di buku bahasa Indonesia ya. Budi itu otak kanan. Ya, dipakai untuk merenungkan firman Tuhan. Daud tahu ginian. Makanya dia bilang, renungkanlah Taurat Tuhan. Seminggu sekali, siang dan malam. Karena iblis mengganggu saudara, siang dan malam juga. Isi kepala kita dengan firman Tuhan, kebenaran mutlak. Kita nggak akan gampang tergoncang sama apapun, iman kita. Nah, saya akan ajak saudara untuk kita melihat kembali ayat 28. Coba, boleh ditayangin? Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Takut ini bukan ketakutan ya saudara ya, tapi kagum. Ya. Respect dan kagum sama Tuhan. Hormat dan kagum. Yang saya mau bahas buat saudara-saudara semua adalah hal yang namanya mengucap syukur. Karena dibilang kan, karena kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nah ternyata saya menemukan, mengucap syukur itu nggak pernah jadi budayanya orang Kristen. Ini yang saya temukan. Mungkin saudara juga punya perasaan yang sama. Mengucap syukur kita harus selalu dibantu dari luar. Sama worship leader contohnya. Ya, worship leader bilang topik lagunya terima kasih, kita terima kasih di mulut langsung. Ya, kita nggak pernah di-drive dari dalam untuk mengucap syukur. Makanya nggak pernah jadi budaya. Apalagi tanggal merah. Kalau udah tanggal merah, kita bisa mengucap syukur tanpa worship leader. 25 Desember, terima kasih Tuhan lahir buat saya. 1 Januari, terima kasih untuk tahun baru. Jumat Agung, terima kasih Tuhan mati buat saya. Nyepi, terima kasih ini hari libur. Pokoknya kalau tanggal merah, kita gampang mengucap syukur. Tapi sebenarnya mengucap syukur gak pernah jadi budaya di dalam kita. Karena let me tell you, mengucap syukur bukan lip service. Tapi mengucap syukur adalah settingan hati. Nah masalahnya budaya kita itu lawannya mengucap syukur. Tahu apa? Menggerutu, bersungut-sungut, komplain. Ini budaya kita. Hah? Coba kalau bersungut-sungut perlu panggil WL ke rumah? Perlu panggil pendeta? Enggak kan? Karena apa? Kita jagoan gini-ginian. Kita juara kelas. Ya, kalau soal bersungut-sungut, wih, kita jagoan. Kita juara 1 semuanya. Tapi kalau mengucap syukur, mesti di-drive dari luar. Enggak pernah dari dalam. Karena bukan budaya. Bukan budaya sama sekali. Saya ingin mengajak saudara-saudara di GMCC. Mengucap syukurlah atas kehadiran suami saudara. Amin, istri-istri. Kok ada suara laki? Istri-istri, mengucap syukurlah. Karena Tuhan kasih suami buat Anda. Suami-suami mengucap syukurlah akan kehadiran istri Anda. Kehadiran anak-anak Anda. 85% kasus perselingkuhan karena tidak mengucap syukur. Mulai membandingkan pasangan dengan orang lain. Hah? Pak, alasannya banyak. Kalau udah selingkuh alasannya banyak kan? Kok belakang nggak tahu? Hah? Orang kalau udah selingkuh alasannya banyak, 1001 alasan.
Pak, dia cerewet Pak, saya nggak tahan di rumah. Hah? Kalau yang ini diem. Ya, kayak radio, digedein baru ngomong. Yang ini cerewet banget. Saudara mesti paham, kaum wanita diciptakan oleh Tuhan dengan 5.000 kata-kata per hari. Jadi suami-suami kalau kalian pulang ke rumah, istri biasanya nyambutnya gini, dari kantor, banyak yang marah loh. Ya iyalah dari kantor, emang dari mana? Jangan marah dulu bro, itu istrimu lagi buang-buang kota. Dan waktu kita kelakuannya kayak gitu, emang dari mana? Diem kan istri, nggak mau ngomong lagi. 5.000 nggak dipakai sehari. Besok jadi berapa? 10.000. Minggu depan rasain loh. She's like machine gun, nggak bisa diberhentiin. Ya. Makanya kalau punya istri, punya mama, masih punya anak perempuan, ajak ngobrol, dengerin kalau mereka ngomong. Kita kaum pria udah tahu ujungnya kemana kan? Tapi dengerin aja dulu. Itu mereka kuotanya banyak soalnya. Cuman mau minta ditransfer, muternya banyak. Wah, banyak. Dengerin aja, dengerin dong. Terima kasih, istri saya cerewet. Saya jadi pria yang jauh lebih sabar. Kita punya 1.001 alasan untuk komplain, kita punya 1.001 alasan untuk mengucap syukur. Pilihlah untuk yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, suami saya kayak monster. Saya jadi pendoa hari ini. Susah amin nih kayaknya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Kita udah tahu ayat ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa saudara? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat ini jelas loh. Ya, waktu kita masuk ya ke rumah Tuhan, di gerbangnya tuh harus settingannya nyanyian syukur di gerbang. Kalau sekarang mungkin di pintu lift. Ya, pintu mall Gajah Mada Plaza. Mengucap syukur gak kita? Atau kita datang ke gereja, nih suami mesti denger nih kayaknya firman Tuhan hari ini. Apa kita gitu-gitu modelnya? Coba datang mau menyembah, beribadah, mengucap syukur di pintu gerbang, itu passwordnya. Nanti masuk, ya, puji-pujian, powerful puji-pujiannya. Karena passwordnya benar, jadi maknyos koneksinya. Kita enggak. Kita masuk di gerbangnya dengan menggerutu. Makanya banyak gereja, sound systemnya bagus, pemain musiknya keren. Lagu-lagu yang dipilih keren, tapi powerless. Tapi ada gereja, ya biasa semuanya. Ya pemain musiknya jago, sound systemnya biasa segala macam, tapi powerful. Nah itu saya temukan di GMCC. Saudara tepuk tangan buat gereja saudara, kayaknya lemes-lemes banget ya. Coba tepuk tangan buat GMCC. Iya, saudara kalau nyanyi powerful. Powerful. Makanya biasakan settingan hati kita diganti. Budaya hati kita diganti. Jangan menggerutu. Tapi mulailah mengucap syukur. Sekarang saya akan sharing buat saudara. 3 masalah kritis yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Padahal kritis. Karena masalah ada 3 kelas ya saudara. Masalah ada 3 kelas. Yang pertama, masalah yang kita cari-cari sendiri. Tahu? Kok belum nggak tahu? Masalah yang kita cari-cari sendiri. Pakai kredit card, uangnya nggak ada. Itu cari-cari sendiri. Gangguin laki orang, itu cari-cari sendiri. Terus ada masalah yang kelasnya abal-abal. Ya,
ART mudik nggak balik, abal-abal. Tapi yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen masalahnya cuma abal-abal, tapi suka sekali dengan menggerutu, bersungut-sungut. Ya, hatinya penuh dengan komplain. Kenapa gini? Kenapa begitu? Tolong saudara sadar, kalau Tuhan izinkan ada masalah, masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. 1 Korintus 10 kan? Kok saya nggak keluar-keluar? Nah, ini dia. Karena kalau ada masalah, yang Tuhan mau rubah kitanya, bukan masalahnya. Kitanya yang mau dirubah sama Tuhan. Masalah dirubah sama Tuhan, ya ampun kayak balikin tangan Tuhan sih. Kayak orang kedip, berubah langsung semuanya. Tapi enggak, Tuhan mau merubah kita. Makanya dia izinkan kita masuk ke sebuah pergumulan. Makanya waktu ada di dalam proses, ada di dalam masalah, lakukan firman Tuhan. Jangan lakukan yang lain. Karena masalah itu datang sepaket dengan jalan keluar. Nah, yang saya mau sharing buat saudara adalah masalah yang levelnya udah paling tinggi. Masalah kritis. Diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Yang pertama kematian. Yang kedua lapar. Yang ketiga kutuk. Kita akan bahas ini semua ya. Yuk yang pertama, Yohanes 11 ayat yang ke-41. Yohanes 11 ayatnya yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku apa saudara? Mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saya percaya semua saudara tahu cerita ini. Ini cerita yang terkenal mengenai siapa? Lazarus, exactly. Kalau saudara baca nanti di rumah, Lazarus di Yohanes 11 ceritanya Lazarus. Waktu Lazarus masih sakit, Yesus tuh komennya gini, penyakit itu nggak akan membawa kematian. Tapi penyakit itu akan memuliakan Allah. Terus orang-orang di sekitar Yesus kurang percaya sama Yesus. Mereka mendesak Yesus untuk buru-buru. Nah ini dia. Kalau ada masalah pengen buru-buru selesai, sakit pengen buru-buru sembuh, ya nanti prosesnya nggak lengkap. Oke? Makanan kalau pengen buru-buru selesai, nggak mateng, undercook, nggak enak tuh makanan. Makanya kalau proses tunggu timingnya Tuhan, sampai kita berubah. Dia didesak untuk buru-buru. Saudara masih ingat apa tindakannya Yesus? Dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama, gak langsung ke rumah Lazarus. Makanya jangan pengen buru-buru. Pengen buru-buru, Yesus nanti sengaja tinggal lebih lama di Cempaka Putih, gak langsung ke kota. Sampai di rumah Lazarus, akhirnya datang juga. Lazarus sudah meninggal 4 hari. Ilmu kedokteran mengatakan, jasad di hari yang ketiga mulai masuk dalam proses pembusukan. Jadi ini situasi yang benar-benar hopeless. Gak ada harapan. Sampai di depan makamnya Lazarus. Ternyata acara rohaninya Yesus cuma satu. Namanya mengucap syukur. Yesus gak suruh Petrus, Yohanes doa keliling dong, tengking roh kematian. Gak gitu-gitu. Hah? Yuk kita doa puasa dulu semua. Gak gitu. Dia cuma menengadah ke atas dan dia mengucap syukur. Lazarus dibangkitkan. Saudara, tanggal 7 Juli tahun 2010. Saya kehilangan orang yang sangat-sangat saya adore. Saya cinta banget sama dia. Namanya papa saya. Dia orang yang warm banget. Ya, sangat hangat. Teman-teman saya kalau telepon, Jess ada di rumah? Gak ada. Ada siapa di rumah? Ada bokap. Gue ke rumah ya. Bayangin. Teman-teman saya
Nggak ada saya di rumah, mereka mau tetap ke rumah. Karena apa? Pengen ngobrol dan ketawa-ketawa sama papa. Dan papa buat saya adalah the most romantic husband in this world. Romantis banget orangnya. Mama pergi ini cuma semalam. Besok mama balik, ada bunga lo di rumah. Welcome home, I miss you. Wih, kalah drakor. Saya pernah ajak papa traveling. Jadwal kita traveling berdua, itu 4 minggu. Hari ke-10, minta pulang. Pak, kenapa mau pulang? Papa gak suka? Enggak, Jess, jangan salah tangkap. Papa seneng banget. Tapi papa kangen mama. Kangen apanya, Pak? Kangen ngobrol. Cari-cari tiket karena dia udah jadi kayak anak kecil. Terbang sendirian demi ketemu soulmate-nya. Papa. 7 Juli 2010, lagi nonton TV. Cucunya datang, dipangku sama dia. Terus dia bilang gini, I love you, gitu. Habis dia ngomong I love you, dia senderan, dia meninggal. Gak terima. Si bungsu gak terima. Orang kalau gak terima, apa pertanyaannya? Why? Why? Kenapa Tuhan? Dia gak sakit kok. Kenapa? Saya minta sama Tuhan, Tuhan bangkitin dong. Saya paling gak terima. Teman-temannya datang melayat, enak banget perginya. Iya, dia enak, kita gak enak. Ibadah tutup peti, saya dipegangin sama 5 orang. Karena bungsu paling gede sendiri badannya. Gak terima. 1,5 tahun, saya gak bisa move on. Tiap hari saya ke rumahnya. Tiap hari. Mengharapkan pintu kamarnya kebuka, dia yang muncul. Saya kayak halu, jadi kayak orang halu, kayak denger suaranya, segala macam. 1,5 tahun saya diajarin sama Tuhan. Bahwa hidup dan mati manusia, itu kedaulatannya Tuhan Yesus. Tugas kita adalah mengucap syukur. Tuhan mau ambil, mengucap syukur. Tuhan kasih extend, diberikan kesehatan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Move on. 2017, ada peristiwa lagi. Saya lagi nggak di Indonesia. Hari Minggu kayak begini, saya bangun, saya lihat handphone, saya kaget ada puluhan miss call from my daughter. Panik dong saya, ada apa anak saya? Saya telepon. Saya telepon, dia bilang gini, Dad, Om Stanley passed away. Om Stanley itu kakak saya. Antara saya sama Billy, ada satu lagi, Stanley. Saudara tahu Billy kan? Oh ya, perbedaan kita di kepala. I'm sorry sis. Ya, jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia ya. Stanley lagi hari Minggu, cuman ada my daughter Angel di rumah. Semua nggak ada, Billy lagi khotbah, mama saya lagi gereja. Jadi semua nggak ada yang bisa dihubungin. Makanya dia telepon saya sampai puluhan kali. Nah, waktu lagi panik, hah kok bisa? Iya kata dokter serangan jantung bla bla bla. Oke, Dedi akan secepatnya cari tiket balik ke Indonesia. Coba yuk kita berdoa dulu. Saya ngomong gitu sama anak saya. Waktu saya ngomong kita berdoa dulu, tiba-tiba dia yang pimpin doa. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Angel, anak saya, kalimatnya begini, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan izinkan ini terjadi sama Om Stanley. Berdoa, amin. Dah, tutup telepon, saya lagi cari tiket untuk balik ke Indonesia. Nggak sampai 10 menit, tiba-tiba Angel telepon lagi. Dad, Om Stanley nafasnya ada lagi. Ini yang kamu yang bener yang mana? Mati atau hidup? Hidup, Dad. Ini ada lagi detak jantungnya. Singkat cerita, Stanley akhirnya harus dioperasi pasang 2 ring. Dan operasinya berhasil, Stanley masih hidup dan makin sehat sampai hari ini. Di rumah. Ternyata peristiwa tahun 2010, ya, ke transfer ke anak saya. Waktu saya move on,
dan mulai menerima apa saja dengan ucapan syukur, ketransfer ke anak saya. Makanya waktu lagi panik, ya, my brother dinyatakan meninggal, saya panik, ternyata dia enggak, anak saya. Dia masih bisa mengucap syukur. And let me tell you, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Kematian selesai dengan pengucapan syukur. Yang kedua, saya mungkin nggak bisa berlama-lama. Yang kedua adalah lapar. Lapar itu masalah kritis kan? Dan dicatat di Alkitab, di Yohanes 6. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Oke? Dan lapar memang kritis. Papa saya pernah ngomong gini, Jess, kamu mendingan ketemu orang nggak sekolah daripada ketemu orang lapar. Papa saya bener banget. Karena orang lapar bisa bikin apa aja. Dia lapar, istrinya lapar, 3 anaknya lapar, gelap matanya. Orang lapar. Makanya di Indonesia, di Jakarta sih terkenalnya, ada hari nasi bungkus nasional kan? Gak ada yang tahu ya? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? 2 Desember kan? Ya. Nah itu, demi kampung tengah, demi 1 nasi bungkus, orang rela teriak-teriak, demonstrasi dengan apapun yang dia juga gak ngerti. Tapi demi nasi bungkus, dia rela loh untuk demo. Nah makanya lapar itu masalah kritis. Suami istri bisa berantem karena makanan telah jadi kan? Kok belaga lupa? Terjadi ini di mana-mana, di banyak rumah. Di Jakarta banyak orang berkelahi di jalan, itu selalu jam 2 siang. Waktu ditelusuri kenapa? Ternyata karena belum makan. Jadi emosian. Orang Jakarta bilang senggol bacok. Ini lapar. Ternyata Yesus menyelesaikan masalah ini sama. Juga dengan mengucap syukur. Surplus 12 bakul. Mereka makan sampai kenyang. Yang ketiga, namanya kutuk. Kita langsung ya. Lukas 17, coba lihat. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17, itu judulnya ke-10 orang kusta. Ayat 11 dulu, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Stop dulu sampai di situ. Samaria ini sebenarnya satu wilayah dengan Israel. Samaria. Oke? Tapi dibikin border sama orang-orang Yahudi. Jadi dari Galilea dibikin border. Kenapa? Karena Samaria ini adalah campuran, blaster. Karena waktu Yahudi dijajah oleh Asyur, ini orang-orang Asyur banyak yang mengawini ya orang-orang Yahudi. Anak-anaknya, keturunannya orang Samaria. Nah, orang Samaria punya kebiasaan yang sama. Suka kawin campur sama bangsa-bangsa lain. Makanya orang Yahudi gak suka sama mereka. Ya, orang Samaria dianggap najis sama orang-orang Yahudi. Gak dianggap, banyak ayatnya, dianggap anjing orang-orang Samaria. Jadi gak dianggap. Nah pertanyaannya, kok Yesus niat-niatnya sih lewatin perbatasan di situ? Ngapain gitu loh. Ternyata ada reasonnya. Yuk ayat berikutnya. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Stop dulu sampai di situ. Ini dibilangnya Yesus masuk ke sebuah desa. Ternyata waktu ditelusuri di semua buku teologi yang ada, desa ini gak ada namanya. Jadi banyak tafsiran, banyak literatur yang mengatakan desa ini adalah tempat isolasi orang kusta. Ya, saudara familiar sama kata isolasi ya. Kita hari ini ngalamin isoman. Ya, isoman zaman sekarang temennya Netflix. Ya, Fauda nonton dong, Fauda ya. Manifest nonton dong ya. Saudara nonton apa sih di Netflix, ha? Oh, drakor ya, oke ya. Nggak connect. Isoman zaman sekarang enak banget, dikirimin makan lah, di WhatsAppin video-video lucu lah. Nah, zaman dulu tempat isolasi, no, nggak ada wifi, nggak ada apa-apa.
Mereka benar-benar isolated di sana. Lokasi isolasi buat orang-orang kusta. Lanjut, ayat 14. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi, wow. Ini pasti suruhannya Yesus bikin bingung banyak orang. Karena adatnya orang Yahudi, kalau udah sembuh kustanya, baru ke imam-imam. Ya, untuk perlihatkan, saya udah sembuh, gitu. Nah, ini belum sembuh, disuruh jalan ke arah imam-imam. Tapi yang luar biasa 10-10-nya, nggak ada yang komplain, nggak ada yang gerasa gerusu. Mereka tenang jalan, di tengah jalan. 10-10-nya menjadi sembuh. Lanjut, ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, dan apa saudara? Mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah seorang apa? Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 sembuh kan? 9 jalan terus ke arah imam karena mungkin budaya. Jadi banyak tafsiran mengatakan 9 ini orang Yahudi. Karena mereka adatnya gitu, kalau sembuh mesti lapor sama imam-imam. Nah ini orang Samaria gak punya adat itu. Dia balik. Dia cari yang sembuhin dia. Ya. Dan sampai di hadapan Yesus dia tersungkur dan dia hit the right password. Namanya mengucap syukur. Yesus bingung lihat dia. Loh, tadi bukan yang jadi tahir 10 orang, yang 9 mana? Kok cuman kamu yang balik? Well anyway, coba kamu berdiri, pergi karena imanmu telah menyelamatkan kamu. Saudara, saya waktu baca cerita yang luar biasa ini, saya cuman bertanya gini, bedanya yang 9 sama 1 ini apa? Semuanya sembuh kok. Bedanya yang 9 gak mengucap syukur sama 1 yang mengucap syukur. Bedanya tuh apa? Ternyata kesimpulan dari cerita ini ada di ayat 19. Dan ada di Alkitab versi King James. Multimedia boleh ditayangin ayat 19. KJV. Ini dia. And he said unto him, arise, berdirilah, benar Alkitab Indonesia ya. Go thy way, pergilah, benar Alkitab bahasa Indonesia. Thy faith, imanmu, had made thee whole. Whole bahasa Indonesianya utuh, bukan selamat. Beda jalur. Ternyata ada bedanya. Saudara tahu orang sakit kusta? Kupingnya hilang, hidungnya hilang, jarinya tinggal 3, ya putus semua. Ternyata beda yang 9 sama yang 1 mengucap syukur. Yang 9 cuman sembuh luka lepranya doang. Tapi yang 1 balik mengucap syukur. Dia dibuat utuh kembali oleh Tuhan Yesus. Balik semua. Jadi whole new creation. Yang mengucap syukur. Saudara, kenapa sih Yesus mau lewat-lewat di perbatasan Samaria? Dia tahu ada 1 orang tertolak yang perlu jamahannya. Saya nggak tahu keadaan saudara. Saudara mungkin lagi merasa tertolak hari ini. Saudara lagi merasa nggak ada yang pengen sama gue. Nggak ada yang butuh sama gue. Tapi saya mau beritahu saudara, Yesus hari ini sengaja datang di JMCC untuk menemui saudara. Dia nggak pernah nolak saudara. Dia sengaja lewat perbatasan Samaria. Itu melanggar adat orang Yahudi. Dia sampai bicara sama orang Samaria, itu melanggar semuanya. Tapi itulah Yesus. Dan kusta selalu melambangkan kutuk. Dan saya mau beritahu saudara-saudara, gak ada lagi kutuk keturunan di dalam Yesus Kristus. Gak ada. Jangan suka ngomong, Pak, ada kutuk keturunan kayaknya di keluarga saya, Pak ya. Hah?
Kayaknya opa oma cerai, papa mama cerai. Kayaknya saya tahun ini cerai juga Pak. Kayaknya ada kutuk keturunan. Kayaknya dari engkong saya semuanya jantungan. Saya juga Pak. Mulai sakit-sakit sebelah sini. Saya mau yakinkan saudara. Semua kutuk sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Jangan pernah percaya kutuk keturunan. Dan jangan lagi bilang sakit karena dosa. Saya sakit karena saya bikin dosa tahun lalu, dulu. No. Dosa juga sama, sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Sakit itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan tuh penyembuh kita. Diganti, di-upgrade belief systemnya. Seringkali kita menuduh diri kita. Sama, kita kasih kutuk kepada diri kita. Dan kita waktu lagi nuduh diri kita lagi satu frekuensi sama kerajaan kegelapan. Karena kerjaannya iblis adalah menuduh, mendakwa saudara siang dan malam. Kita ikut-ikutan merasa bersalah, menuduh diri saya gini, saya gitu. Semua yang jelek ditunjukin ke diri. Gak heran. Orang-orang yang suka merasa bersalah terus-menerus. Migrain, vertigo, pernah dengar? Atau sering ngalamin? Asam lambung naik, GERD, dan lain sebagainya. Gak heran juga ada yang sampai tumor, cancer. Sakit bukan dari Tuhan Yesus. Sakit itu dari iblis. Tuhan kita namanya Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan saudara dan saya. Jangan lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Ya, ngomong ada kutuk, ada ini, saya sakit karena saya, karena ini, enggak. Semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Sempurna untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus kita baik. Asal kita mau mengucap syukur, kita akan dibuat utuh kembali sama Dia. Mungkin masa lalu kita bikin malu. Ya, mungkin masa lalu kita selalu mendikte kita. Ya, lo nanti kayak dulu, nanti lo kayak gini kan. Nanti lo ujung-ujungnya juga kayak dulu. Jangan lagi entertain kalimat-kalimat itu. Karena kalau kita mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan izinkan dulu itu terjadi. Terima kasih Tuhan, saya dulu ditipu. Terima kasih Tuhan, saya dibohongin. Terima kasih Tuhan, saya lewatin perceraian. Terima kasih Tuhan. Saya percaya waktu saudara mulai gak komplain dan mulai mengucap syukur. Saya percaya saudara akan dibuat menjadi ciptaan yang baru kembali oleh Tuhan Yesus. Jadikan mengucap syukur budaya, bukan cuma di mulut. Settingan hati dari menggerutu ganti jadi thankful. Amin. Kalimat terakhir. Ya. Di save kalau bisa di handphone saudara. Daripada kita komplain, bunga ros ada durinya. Mendingan kita mengucap syukur karena duri punya bunga ros. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah.